Kembali bersama kami di Metro hari ini, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Pak Firman, kenapa harus ada Wapres di situ? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mendagri bahwa aglomerasi ini kan hanya untuk mengkoordinasikan daripada yang terkait dengan masalah rencana pembangunan di wilayah aglomerasi tadi, dan referensinya adalah di pemerintah Papua. Jadi oleh karena itu tadi juga ini baru tingkat penjelasan oleh Pak Menteri. Namun tentunya nanti di dalam panja yang besok pagi jam 10 kami akan membahas dengan pemerintah, tentunya nanti akan kita perdalam yang dimaksudkan Papua seperti apa, dan kemudian aglomerasi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan sekitarnya ini nanti seperti apa. Nah, ini masih tentunya masih akan menjadi salah satu pembahasan yang tentunya akan kita perdalam secara bersama-sama. Nah, untuk itu maka aglomerasi ini akan menjadi salah satu pasal yang mungkin saya sampaikan sejak awal tadi, ini akan menjadi pasal krusial. Kalau menurut tadi penjelasan Prof. Rias juga seperti itu. Oleh karena itu besok kami jam 10 akan melakukan pendalaman dengan panja yang akan diwakili juga dari pemerintah. Dan tentunya nanti di dalam pembahasan ini kami juga akan mengusulkan agar pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat ini juga harus kita undang untuk memberikan atau diberikan penjelasan, dan kemudian apakah mereka bisa menerima atau tidak, atau menerima dengan catatan. Tentunya nanti ini akan kita dengarkan agar betul-betul undang-undang ini setelah diundangkan dapat dilaksanakan. Itu salah satu prinsip dalam Undang-Undang MD3 adalah undang-undang itu dibentuk harus dapat dilaksanakan. Apa artinya kalau seandainya undang-undang nanti ini dibentuk tetapi tidak bisa dilaksanakan? Ini satu yang penting untuk menjadi perhatian kita. Ya, Prof. Rias, masalah koordinasi sehingga kemudian Wapresnya diperlukan di situ. Jadi begini, Wapres itu kan melekat pada Presiden. Selama ini yang berlaku adalah tugas-tugas Wapres itu adalah berdasarkan penugasan dari Presiden. Ya, jadi kalau itu penugasan dari Presiden, maka ini undang-undang ini melangkahi kewenangan Presiden. Tidak bisa dipatok dengan undang-undang karena ketentuan mengenai kewenangan Presiden dan Wakil Presiden itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Anda buat undang-undang sendiri hanya untuk mengatur kewenangan Wakil Presiden, itu melangkahi kewenangan Presiden. Yang kedua, perlu diingat bahwa Wakil Presiden tidak mengambil keputusan. Itu bukan satu posisi yang independen. Dia sangat bergantung dan melekat pada Presiden. Yang paling mungkin kalau mau mengambil itu, apalagi dalam konteks pemerintah daerah, adalah menteri. Menteri itu bisa mengambil keputusan, bertindak atas nama Presiden berdasarkan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru yang khusus memberi kewenangan kepada Wakil Presiden. Itu pertanyaan besar buat kita dan belum pernah terjadi. Prof. Rias, apa kekhawatiran Anda kalau misalnya Wapres memiliki kewenangan lebih dalam aglomerasi ini? Enggak, itu ini bukan soal kekhawatiran itu, cuma ini membuat rancu saja ketatanegaraan kita gitu loh. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada undang-undang yang dari samping memberi kewenangan kepada Presiden. Dan itu kan maksudnya kan bisa mengambil keputusan toh. Yang sebenarnya itu tidak ada. Dalam konstitusi kita yang mengambil keputusan itu adalah Presiden. Atau membantu Presiden berdasarkan pengarahan dari Presiden. Dalam hal ini para menteri. Jadi Wakil Presiden itu betul-betul melekat pada Presiden. Melakukan tindakan-tindakan dan melaksanakan perintah-perintah Presiden. Menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan tetap atau sementara. Itu dia tidak bisa jalan sendiri. Wakil Presiden itu bukan satu lembaga sendiri. Dia adalah satu kotak dengan Presiden. Bagaimana dengan untuk menyelesaikan permasalahan antar wilayah, Prof? Sehingga kemudian diperlukan kewenangan yang lebih tinggi begitu di atas gubernur sehingga ada Wapres di situ. Itu tepat tidak alasan itu digunakan untuk gubernur? Ya ada menteri. Menteri bertindak atas nama Presiden. Eksekutif. Bukan Wakil Presiden. Wakil Presiden itu tidak melaksanakan kebijakan secara sendiri-sendiri. Secara sepihak gitu loh. Kalau menteri kan masing-masing punya kebijakan sesuai dengan bidangnya. Sehingga masuk akal kalau Menteri Dalam Negeri yang dipercayakan, bukan juga menteri lain. Ya, kalau menteri kan bisa mengambil keputusan, Wakil Presiden tidak bisa mengambil keputusan.
Dia mesti menyerahkan kepada presiden untuk presiden memutuskan apapun yang dia kelola gitu loh. Jadi tidak ada keputusan wakil presiden. Ini mesti diperjelas dulu dalam urusan ketatanegaraan kita ini. Ya, tapi menurut Anda, Prof, apakah persoalan-persoalan di DKI Jakarta yang nanti akan berubah menjadi DKJ itu akan tuntas dengan masalah aglomerasi ini? Ya saya tidak tahu, itu yang merencanakan, yang merasa tahu. Sebenarnya masalah apa sih yang tidak tuntas di Jakarta ini? Itu kan soal kewenangan saja. Ada kewenangan, masalah diselesaikan. Itu aja, sederhana itu, tidak usah terlalu dicari-cari gitu loh. Pemerintah itu bisa menyelesaikan masalah pada tingkat lokal misalnya, kalau ada kewenangan. Jadi kalau mau, kasih kewenangan kepada Pemda DKI. Nah, jika itu berhubungan dengan daerah lain, memang diperlukan koordinasi. Nah, koordinasi itu yang masuk akal adalah oleh Menteri Dalam Negeri. Oke, baik. Terakhir singkat saja Pak Firman, apakah ada kemungkinan bahwa Wapres bisa mengambil alih kewenangan Pemda? Saya rasa tidak seperti itu ya. Yang perlu kami sampaikan pada Prof. Yas bahwa di dalam rancangan undang-undang ini adalah aglomerasi dibentuk Dewan Kawasan yang ditunjuk oleh Presiden. Itu normanya seperti itu nanti. Jadi kita tidak melanggai kewenangan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Seperti itu. Karena sifatnya nanti hanya koordinasi atau koordinatif begitu. Selama ini ada pengalaman bahwa menyangkut yang terkait dengan masalah banjir dan sebagainya, itu memang sulit untuk dilakukan penyelesaian hulu sampai hilirnya karena memang masing-masing punya perencanaan pembangunan yang berbeda-beda sehingga nggak sinkron. Oleh karena itu koordinasi sangat diperlukan sehingga tata kelola pemerintahan nanti tetap ada di masing-masing provinsi, namun koordinasinya itu dilakukan oleh Wapres. Kenapa? Itu harus diambil oleh Wapres karena Wapres itu adalah mempunyai keleluasan untuk lintas sektoral tadi. Itu yang menjadi argumentasi pemerintah. Namun tentunya karena hari ini masih penjelasan daripada pemerintah Pak Mendagri, besok jam 10 kami akan melakukan pendalaman terhadap masalah pasal yang krusial mengenai aglomerasi. Tapi saya yakin bahwa kalau memang tujuannya ini baik adalah kita akan bisa menerima terhadap aglomerasi ini karena memang hampir mayoritas juga menyadari pentingnya aglomerasi tadi. Oke, baik. Terakhir, singkat saja Prof. Rias, silakan menanggapi. Ya, saya tetap berpendapat bahwa kalau presiden ya presiden, jangan wakil presiden gitu loh. Jadi memang presiden punya kewenangan ya serahkan aja kepada presiden. Tapi saya mau ingatkan bapak-bapak semua ya, semua penduduk Indonesia ini. Ingat nggak dulu ketika Pak Jokowi mau jadi calon presiden, banyak yang keberatan kan? Jakarta belum bisa diselesaikan, masih banyak masalah kau sudah meninggalkan. Lalu para pendukung Pak Jokowi yang mengatakan apa? Justru kalau dia jadi presiden, semua masalah Jakarta bisa diselesaikan. Apa yang selesai sampai sekarang? Coba. Presiden aja sudah duduk, mantan gubernur. Kalau tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan menyelesaikan masalah, tetap aja terbengkalai. Apalagi wakil presiden. Jadi jangan pakai seremonial terus ya. Kita langsung konkret aja lah. Beri kewenangan kepada gubernur, beri kewenangan kepada Mendagri, dia bertindak atas nama presiden bisa. Ini soal kewenangan aja. Baik. Menyelesaikan masalah itu tergantung kewenangan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti jalannya pembahasan DKJ ini. Terima kasih Prof. Rias, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.